Ronggolawe Pahlawan Tuban. Jadi beliaunya itu sebetulnya putra dari Raden Arya Wiraraja, Bupati Sumenep. Sumenep itu dulu namanya Sumenep, sekarang itu Sumenep di Pangkalan Madura. Jadi yang Ranggalawe itu sudah diajari strategi perang sama Ramanya itu mulai kecil. Jadi sampai beliau itu mendirikan sampai berdirinya Majapahit itu atas perjuangannya beliau dan namanya Lembu Sora, dan ada lagi namanya Buana Brang. Tapi baru berjalan sekitar 3 tahun berdirinya kerajaan Majapahit itu sudah ada gejolak dalam pemerintahan biasa, dalam suatu pemerintahan yang baru mau penataan untuk istilahnya wilayah-wilayah ini saya kasih kuasaan di sini, yang bisa kasih kekuasaan di sini itu. Nah, di dalam kerajaan itu ada orang istilahnya yang berpengaruh. Dia enggak punya kesaktian, tapi dia otaknya yang kemampuannya itu di cara berpikir. Nah, pada waktu itu si Buana Brang mau dijadikan patih. Nah, maksudnya yang Ranggalawe itu, beliau itu loh enggak ikut mendirikan Majapahit, enggak tahu sistem perjuangan atau strategi perang itu enggak tahu. Kenapa dijadikan kepala, sekarang itu istilahnya kepala perang lah. Tapi karena si siapa nama Halaya Yuda itu otaknya cerdas, itu difitnah. Dia sebetulnya yang mengincar karena dia tidak punya kesaktian. Itu akhirnya difitnah lah karena dia memang dekat dengan raja. Setelah itu ini yang Ranggalawe itu mau berontak dengan keputusan raja itu. Dia katanya berontak, sebetulnya tidak berontak, mau meluruskan permasalahan itu karena difitnah mau memberontak. Akhirnya terjadilah antara pasukannya yang Ronggolawe sama pasukan yang di pusat, istilahnya kerajaan Majapahit. Sampai ditambah perang Jombang itu dihadanglah dengan pasukan Majapahit. Akhirnya peranglah antara Ranggalawe ke Buana Brang sama Lembu Sora. Ketiga-tiganya meninggal, meninggal lah. Nah, Lembu Sora sendiri itu sebetulnya yang Ranggalawe itu mencalonkan Lembu Sora, tapi karena Lembu Sora itu tidak berminat, itu akhirnya si Buana Brang lah yang sebetulnya berminat. Kalau beliau tidak terima, akhirnya perang. Jadilah perang ditambah keras. Nah, begitu melihat Ranggalawe sudah kalah, masih dicincang aja, akhirnya Lembu Sora ini kan pamannya Ranggalawe. Nah, itu juga tidak terima, akhirnya dibunuh sekalian. Nah, sebetulnya yang Ranggalawe itu sebagai senopati, juga dipati. Kalau sekarang itu bupati. Ini ku di tahun berapa sampai tahun berapa, Pak? Itu tahun 1592. Di dalam itu ada nanti di makam di tulisan itu ada masa jabatan. Jabatannya ada dari Dandang Wacono, Ranggalawe, Aryo Lawe, Aryo Menantu.
terus temurun sampai Raden Arya Teja. Kalau di dalam itu ada 12 Mas ya. Nggih. Yang di luar itu satu Raden Arya Ronggolawe, Sirolawe, Sirawenang itu yang sampai yang Raden Arya Balabar itu semua jadi adipati bupati. Oh. Yang lainnya itu kayak Nyi Ageng Batulari, Nyi Ageng Manila ini masih keturunan. Oh. Keturunannya beliau. Jadi ya ini istilahnya pesarian atau makamnya adipati juga makam kuat. Oh. Iya. Ini berarti masih tasik enten silsilah Silsilah semua. Mengamu. Jadi keturunan entah yang keberapa itu mungkin yang sudah banyak Mas ya. Kalau sekarang itu istilahnya sudah tangga wareng. Nggih, nggih. Tangga wareng sampai berdirinya penyebaran agama Islam itu ternyata memang eranya yang Ranggalawe itu belum ada Islam. Nggih, tahu Ada Islam. Islam belum. Nggih, masih bahasanya itu masih kepercayaan tapi turunannya itu rata-rata banyak yang Muslim bahkan menyebarkan agama kayak Raden Arya Teja itu kan ada yang bilang bapaknya siapa Sunan Kalijaga, ada yang bilang mbahnya Sunan Kalijaga. Sebetulnya Ronggolawe itu bukan nama seseorang, nama kuda. Oh, Ronggolawe ini. Ronggolawe itu kalau dijabarkan bahasa Jawa, Ronggo itu kuda, Lawe itu tali. Oh. Jadi kalau orang bilang Ronggolawe itu sebetulnya ya istilah kuda, bukan nama orang. Ronggolawe. Nggih, kudanya itu ada dua. Jadi kuda untuk perang sama kuda untuk Mesir. Oh. Yang Ranggalawe itu kudanya dua, Kakak Bimang sama Nila Ambara. Ya. Selain mungkin Pak, selain kuda, nopo malih? Wonten memang kudanya banyak, cuma yang andalannya cuma dua. Ciri khas maksudnya. Ya, itu Kayak mahkota gitu. Nggih, kudanya kuda dari Sumbawa. Kuda Sumbawa. Kuda Sumbawa itu kuda yang pilihan. Nggih. Terserah keyakinannya kan beda-beda. Seperti orang Bali, watah diarah teng mriki karena keturunannya Eyang itu ada yang jadi raja di Bali. Oh. Namanya Bang Pinate. Nah, keturunannya Eyang ada yang jadi bupati. Nah, orang Bali sendiri sampai sekarang keyakinannya masih kuat. Yang punya kasta itu kasta istilahnya patih, cari leluhurnya. Sampai di sini ya juga dicari. Nah, itu beliau orang-orang Bali punya istilahnya hari-hari tertentu untuk sowan ke Eyangnya. Terus untuk yang istilahnya Nyun Sewu Amit, kejawennya kuat. Nah, masih ada garis keturunan Majapahit. Sowannya di bulan Suronya tanggal berapa? Terbuka untuk umum ya. Umum